Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafana Deatul Fuada dengan NPM 2250361037. Di sini saya dari Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester dari mata kuliah MKBW. Sebentar, ada notif. Nah, dari notif itu saya akan membuat video tentang teori simpul penyakit infeksi saluran pernafasan akut. Stay tune ya. Teori simpul dalam bidang kesehatan yaitu konsep yang menggambarkan pola berkelanjutan terjadinya penyakit dan potensi penyakit melalui hubungan antara beberapa simpul utama. Nah, aku mau ngejelasin simpulnya satu-satu. Yang pertama ada simpul 1. Simpul 1 berisi tentang pengukuran sumber penyakit atau agen penyebab penyakit. Yang kedua ada pengukuran kualitas lingkungan yang menjadi media transmisi. Ketiga ada pengukuran bioindikator dan biomarker pada tubuh manusia. Yang keempat ada kejadian atau outcome penyakit yang terjadi pada populasi yang saling berinteraksi antara agen, lingkungan, dan manusia. Yang kelima, simpul ini digunakan untuk investigasi, kontrol, dan pencegahan penyakit dilihat dari hubungan simpul yang tadi sudah disebutkan. Aku mau ngasih tahu kenapa aku memilih teori simpul penyakit ISPA. Karena aku ngerasa 2025 ini penyakit ISPA lagi membludak di mana-mana. Di mana-mana jadi rate tertinggi kunjungan di puskesmas dan di pelayanan kesehatan lainnya. Data per Oktober 2025 di DKI Jakarta lebih dari 1,9 juta orang kasus ISPA. Lebih dari 1,9 juta orang. Bayangin, 1,9 juta orang hanya di wilayah DKI Jakarta. Belum di wilayah-wilayah lainnya. Aku mau sedikit menjelaskan terkait tentang ISPA ini tuh apa sih? Nah, ISPA ini tuh infeksi saluran pernapasan akut, bisa dari saluran pernapasan di bagian atas atau saluran pernapasan di bagian bawah. Ini merupakan contoh penularan penyakit infeksi saluran pernapasan akut dari awalnya bersin seseorang, dihirup oleh orang lain sehingga masuk ke dalam tubuh. ISPA ini tuh meliputi berbagai penyakit seperti yang pertama ada influenza, yang kedua ada pneumonia, yang ketiga ada radang tenggorokan akut, yang keempat ada sinusitis. Kondisi ISPA ini bisa disebabkan oleh berbagai virus dan bakteri. Rentan waktu bisa sembuh 3-6 hari jika mendapatkan penanganan jadi yang tepat. Nah, selanjutnya penularan ISPA dapat terjadi melalui droplet, batuk atau bersin, kontak langsung, ataupun permukaan yang sudah terkontaminasi. Ada juga loh faktor lain, yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini yang pertama ada polusi udara, yang kedua ada asap rokok. Siapa nih dari kalian yang sering banget merokok? Kalian punya saingan nih, namanya adalah Goofy. Dia sangat kecanduan merokok. Setiap detik banyak rokok yang dihabiskannya. Asapnya bahkan menggumpal di mana-mana. Yang ketiga ada kepadatan hunian, yang keempat ada kelembapan, dan yang kelima ada faktor cuaca. Cuaca. Faktor cuaca ini juga bisa jadi salah satu penyebab penyebaran ISPA loh. Gak usah lama-lama lagi, ayo kita masuk ke teori simpul. Simpul 1 sampai simpul 5 penyakit ISPA. Yang pertama itu ada simpul 1, sumber penyakit. Sumber penyakit berupa virus, yaitu ada adenovirus, rhinovirus, coronavirus, dan influenza. Adapun bakterinya yaitu Streptococcus pneumoniae. Itu menjadi agen penyakit
ISPA. Simbol kedua yaitu komponen lingkungan yang menjadi media transmisi penyebaran penyakit ISPA. Yang pertama itu tentang polusi udara, yang kedua ada asap rokok, yang ketiga ada kepadatan hunian, yang keempat ada kelembapan, dan yang terakhir tentang iklim atau cuaca ya. Simbol ketiga, penduduk atau host yang benar-benar bervariasi dilihat dari pendidikan, misalnya SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dan lain sebagainya. Terus ada juga gender, perempuan, laki-laki. Selanjutnya ada perilaku. Contohnya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Adapun kepadatan penduduk. Simbol keempat, kondisi penduduk setelah terpapar agen penyakit melalui lingkungan. Penduduk masih bisa dalam keadaan sehat jika imunitasnya bagus. Namun, jika imunitasnya kurang bagus, otomatis penduduk akan merasakan sakit. Gejala umum ISPA meliputi batuk, bersin, pilek, demam, atau yang paling parahnya itu ada sesak napas. Simbol 5, ada variabel suprasistem yang dapat mempengaruhi. Adapun faktor-faktor di luar sistem langsung, seperti topografi, ada ketinggian, dan wilayah. Selanjutnya ada iklim, cuaca, atau pancaroba. Pencegahan ISPA dapat dilakukan yang pertama melakukan pola hidup bersih dan sehat atau biasa kita sebut sebagai PHBS. 10 indikator PHBS. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, cuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik dede rumah sekali seminggu, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok di dalam rumah. Pencegahan penyakit ISPA yang pertama bisa melakukan pola hidup bersih dan sehat atau biasa kita sebut dengan PHBS. Yang kedua, kalau mau keluar selalu memakai masker biar kita terhindar dari paparan penyakit yang kita nggak tahu siapa yang membawa penyakit dan di mana kita akan terpapar penyakit. Yang ketiga, menghindari paparan polusi udara atau asap rokok. Selanjutnya, ada menjaga kebersihan lingkungan yang dapat menyadarkan masyarakat dan menekan masyarakat bahwasannya kita harus menjaga lingkungan agar dapat menekan penyebaran penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Dan jika di antara kalian ada yang merasakan gejala ISPA, segera berobat agar dapat mencegah komplikasi atau penularan lebih lanjut. Siapa ya yang tadi bilang mau ngejelasin sedikit aja terkait tentang teori simpul penyakit ISPA? Aku. Nah, tapi semoga setelah kalian lihat video dari awal sampai akhir, kita semua dapat mendapatkan ilmu yang baru dan bisa melakukan pencegahan-pencegahan yang tadi sudah aku sebutkan agar kita tidak terpapar dari penyakit ISPA. Udah ya, cukup sekian. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Dadah!